Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang virtual ini, di mana dalam kesempatan siang hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi, tepatnya rapat koordinasi yang kedua setelah rapat perdana kurang lebih 1 minggu yang lalu. Bapak Ibu semuanya, di siang hari ini agenda utama kita yang pertama adalah kita akan melaporkan progres terkait persiapan diskusi chapter 7 chapter 7 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 melalui ruang virtual atau Zoom meeting ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin di grup juga sudah beberapa kali kita spill, kita singgung persiapan apa yang harus dilaporkan, dan harapannya karena waktu sudah sangat mepet, at least kurang lebih 1 minggu efektifnya minggu depan, beberapa poin penting yang harus disiapkan, di antaranya adalah publikasi, kemudian yang kedua adalah finalisasi untuk pemateri dan juga persiapan teknis yang lainnya yang mungkin bisa kita bahas dan kita lengkapi di rapat koordinasi yang kedua ini. Mungkin untuk urusan waktu bisa langsung disampaikan untuk tamu dari mana dulu Bu? Dari laporan dari ketua panitia dulu, monggo Bayu untuk disampaikan atau yang ingin diarahkan, monggo akan. Monggo Pak Mulyadi dulu aja, Pak Yolan. Tanya Pak Ketua dulu. Pak, monggo Pak Mulyadi, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yolan, Bu Ayu, dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Yang saya hormati ketua panitia Ibu Ayu, kemudian Bapak Ibu dari Banten, dari Sambas, dari Umpo semuanya sudah kumpul. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata sebelum kita tadi progres untuk kegiatan chapter yang ke-7. Dan seperti yang kita lihat di grup bahwa ini yang lebih berhak sebenarnya Pak Ketua Asdip kita Prof Nurdin, karena kebetulan beliau sedang penelitian ke Makassar Itu beliau berangkat dari tanggal 7 kalau tidak salah sudah hampir 1 minggu. Jadi pas kebetulan waktu itu saya ke Medan, beliau ke Makassar, ini beliau baru pulang dari Surabaya. Jadi kegiatan yang kemarin yang chapter yang ke-6 juga beliau tidak sempat hadir karena memang kondisi lokasinya yang mungkin di daerah yang sinyalnya mungkin putus-putus. Dan kesempatan ini juga beliau sudah menyampaikan dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar perjalanan beliau. Dan baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya tadi kalau kita ini istilahnya yang kedua mengadakan rapat untuk persiapan, dan saya pikir karena ini sudah ke-6 masuk yang ke-7, kemungkinan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh universitas sebelum kita di chapter 1, 2 sampai ke-6 itu juga kita bisa dijadikan untuk kita jadikan istilahnya acuan bahwa setiap pelaksanaan kan kadang-kadang kita mungkin sepele kayak misalnya persiapan Indonesia Raya artinya kan ini cuma hal yang kecil tapi karena ada juga di beberapa bagian itu biasanya kita pakai yang video, kemudian pakai yang sound yang
MP3 gitu. Jadi kita bingung gitu kan. Kemudian ditambah-tambah yang lain juga persiapan, misalnya baik yang dari ketua Asdip mungkin atau sambutan-sambutan ya. Artinya kan satu hari sebelum lebih baik kita konfirmasi lagi sanggup atau tidaknya. Kayak kemarin mungkin Pak Prof Nurdin kan pos di lokasi dan saya pun waktu itu ini apa mendadak juga kan begitu nyampe di kampus, tapi tetap kita siap karena kita apa ya membackup Prof Nurdin apapun itu kita tetap ini. Tapi itu pun mungkin sehari sebelum sudah kita konfirmasi dengan yang benar-benar bertugas kan. Mungkin narasumber, apalagi narasumber ya. Kalau misalnya posisi waktunya tidak harusnya di rundown acaranya misalnya pertama, tapi karena beliau ada kegiatan lain berarti diubah. Jadi mungkin hal-hal yang sepele seperti itu kita perlu cermati gitu kan. Jadi agar pelaksanaan kita nanti memang benar-benar sukses gitu ya. Jadi kita sudah berusaha untuk mempersiapkan itu, kemudian ketika dalam pelaksanaan ada hal-hal yang itu berarti itu di luar kemampuan kita. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menggali dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu, kita bisa gunakan untuk pas kegiatan kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, artinya kan kita ini kegiatan kita anggap, kalau saya secara pribadi setiap ada kegiatan apapun ketika kita tergabung artinya dalam kepanitiaan itu, ini kita dianggap sebagai kegiatan yang mahakarya gitu. Artinya kan jangan sampai apa ya menyepelekan atau apa gitu ya. Jadi kita benar-benar berusaha untuk semampu kita mensukseskannya gitu saja. Jadi saya pikir sebagai langkah awal gitu saja, kemungkinan hal-hal yang kecil-kecil mungkin perlu dicermati, dan mungkin kita nanti akan terlihat ketika kemungkinan nanti dari masing-masing apa ini yang di panitia ini yang sudah sampai di mana progresnya, mungkin itu kita sudah melihat, nanti kita bisa juga melihat kembali ya gitu. Saya pikir mungkin untuk awal itu saja Bu Ketua dan Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan acara kita ini ya lancar dan semuanya bisa kita bisa kita mungkin lihat apa yang kekurangan dan kelebihan yang ada di kita masing-masing di 3 universitas ini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Mulyadi untuk pengarahannya. Ini selanjutnya ada yang disampaikan untuk progres ke depan seperti apa dari kumpul dulu nggih, Bu Ayu. Saya menyampaikan dulu aja Pak Yu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk rapat yang kedua kalinya ini, karena saya mikir ini sudah 1 pekan yang lalu dan kita butuh evaluasi terkait dengan agenda kegiatan kita untuk tanggal 5 Desember. Mohon arahannya juga ini Pak Mulyadi terkait dengan konsep acara yang kemarin sudah disampaikan oleh Prof Nurdin ya. Saya nggak tahu beberapa waktu yang lalu di grup itu untuk memunculkan nama mendampingi Prof Rahma itu kita sendiri juga kayaknya ada yang mau nggak mau gitu, dari masing-masing universitas mungkin belum memberikan nama, padahal ini cukup segera dieksekusi. Jadi nanti yang moderator siapa, yang pembawa acara siapa, itu kan harus jelas di pertemuan kedua ini. Nah, kalau saya lihat yang hari ini, misalkan saya yang gambar yang hari ini yang jenengan yang Pak Mulyadi sampaikan atau yang di Asdip itu kan pematerinya ada 2 nggih. Pematerinya ada 2, Bu Rahma sama Pak Taufik nggih. Itu saja, selebihnya yang dari institusi itu adalah
open speech aja. Ada Prof. Nurdin dan masing-masing dari dekan-dekan kemarin memberikan sambutan. Nah, untuk acara kita kali ini, apakah dengan konsep yang kemarin sama di masing-masing itu kita menjadi pemateri tambahan atau gimana? Monggo Bapak Ibu, kalau misalkan kita menjadi pemateri tambahan, niku apa istilahnya segera saja memunculkan nama. Kalau sebenarnya kalau saya sendiri Pak Mulyadi itu ya, Prof. Rahma kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau apa istilahnya menempatkan diri, oh saya harus ikut jadi speaker gitu, itu masih saya pikirkan sebenarnya. Tapi kalau dilihat lagi di kami, karena embrionya ilmu perpustakaan ini baru di kami dan teman pimpinan kami di fakultas itu yang spesifikasi memiliki keilmuan yang seperti ini tuh belum ada, sehingga ketika kita sampaikan nanti berkenan atau tidak menguasai keilmuan terkait dengan wacana praktik ya ke ilmu pengetahuan itu gimana lah, itu yang di kami sendiri. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain ada atau bisa nggih monggo. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena hasil dari penyampaiannya ke Prof. Rahma sudah ada jawaban, insya Allah bisa, iya fix, berarti kan tinggal kita mengefikskan di masing-masing lini kita. Setelah itu baru nanti kita bicara terkait dengan akomodasi yang dikeluarkan untuk di sengkuyung bareng-bareng atau di ini sama-sama nonton. Insya Allah itu. Jadi mohon dari Bapak Ibu yang kemarin sudah ditempatkan pada posisi masing-masing memberikan masukan kepada kami di sini semuanya, apa permasalahan yang dihadapi masing-masing institusi biar jelas. Monggo silahkan. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfikar, Pak Ferry, monggo. Atau Pak Azwar. Siapa kira-kira dari masing-masing institusi mewakili, ataukah kita mencari satu lagi, mungkin Pak Mulyadi aja gitu sama Prof. Rahma gitu. Nah, terus kita menjadi penyelenggaranya saja gitu, monggo. Jadi atau Prof. Nurdin sama Prof. Rahma atau gimana, monggo. Silakan. Halo. Pak. Ya. Oh, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Oke. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Mungkin supaya kita rapi lah ya acara kegiatan kita, bisa enggak kita ini ya pakai dipilih satu-satu ya, atau misalnya dari Win Banten misalnya, atau Umpu, atau misalnya dari IAS, progresnya masing-masing dulu, Bu. Menyampaikan progres yang udah dikerjakan dulu. Biar nanti baru kita menyimak apa yang akan kita bahas. Setidak-tidaknya kan masing-masing kan sudah ada tanggung jawab atau amanah yang sudah diberikan. Jadi mungkin kita dari beberapa institusi ini atau instansi atau yang bertanggung jawab lah menyampaikan apa yang telah dibuat dan sebagainya. Mungkin itu dulu, Bu. Oke, monggo. Kemarin sesuai dengan hasil rapat terakhir masing-masing penanggung jawab, misalkan di kami sebagai ketua dan sekretaris untuk menghubungi pemateri, ya, sudah fix, beliaunya sudah bisa hadir. Terus kami sampaikan juga di grup untuk flyernya kan untuk disiapkan ya, kemarin draftnya juga sudah, tetapi yang mungkin masih menjadi kendala atau pertanyaan di masing-masing institusi, siapakah yang mewakili dari masing-masing institusi, itu yang sampai sekarang di grup itu nggak ada yang memberikan rekomendasi siapa-siapanya yang masuk ya, yang lain sebagainya monggo. Silahkan, ini tadi yang di awal saya menawarkan seperti itu, silahkan ya. Itu yang dari Umpu, monggo. Dari Umpu silakan Umpu dulu. Ya sudah, itu dari Umpu. Saya dari Umpu. Kami dari IAS, Bu ya. Dari IAS mewakili Pak Zor lah, karena yang untuk membuat flyer dan pamflet, insya Allah itu saya yang buat. Jadi memang kita kewalahan itu, Bu, untuk link Zoom-nya kan kita masih belum ada. Kemudian pematerinya siapa dan sebagainya. Jujur kalau misalnya untuk IAIS sendiri pun juga agak kewalahan untuk mencari pemateri. Tapi tadi saya nawarkan
saya lah yang maju untuk jadi pemateri insya Allah. Nah, cuman untuk yang kampus yang lain mungkin ada. Jadi kalau bisa hari ini dah kita putuskan Bu, siapa yang kira-kira untuk pemateri biar kita bisa buat di layarnya, karena mohon maaf ya, ntar Bu ya, izin share screen. Di Umpo kemarin juga saya sudah share di grup ya, yang mengisi materi untuk tambahannya saya, tapi yang lainnya linknya itu belum ada mengajukan nama-nama gitu. Saya sudah menuliskan di grup itu. Oke, artinya udah 2 Bu. Tinggal dari UIN Banten Bu yang belum. Jadi nanti insya Allah nanti Umpu mungkin Ibu Ayu, kemudian dari IAS mungkin saya nanti insya Allah. Yang ketiga mungkin nanti nunggu dari UIN Banten. Artinya satu lagi yang belum kita munculkan nih untuk pematerinya. Monggo Pak Ferry. Untuk pemateri, untuk pemateri pendamping Pak, Bu. Ya, monggo Pak Ferry, silakan. Terima kasih Bu Ayu. Saya lagi di luar, lagi nunggu acara sebenarnya ini. Untuk yang di UIN Banten sendiri sebenarnya sudah saya WA dari kemarin ke Pak Jamrinya Bu, pas kita rapat pertama itu. Kemudian katanya nunggu nanti aja apa gimana gitu. Tapi belum saya follow up lagi sih. Kalau nggak bisa, kemungkinan besar sih kan di kami cuma ada 2 Bu, saya sama Ursa juga kayaknya nggak join hari ini. Saya belum bisa memastikan antara saya atau Ursa Bu gitu. Dipastikan aja Pak Ferry sekarang ini, nanti flyernya hari ini jadi, terus iya Bu, link zoomnya juga nanti insya Allah hari ini yang link zoom Pak, ada Pak Mulyadi yang bantu nanti. Ada Pak Mulyadi yang baru belajar semua nih. Iya. Iya, di kami karena cuma ada 2 orang. Yang Pak Jamri itu kan dia tuh memutasian ke dosen juga, tapi emang sering berbicara sih di acara-acara webinar gitu. Ya udah Pak Ferry aja atau Bu Ursa gitu aja, sudah dipilih salah satu gitu aja. Ya udah nanti, ya udah Bu, bisa jangan nanti sekarang. Atau Pak Ferry aja, Pak Ferry. Biar langsung saya ya. Ya udah Bu, nggak apa-apa, saya aja. Cuma nanti saya otak-atik tentang temanya. Kita kan takutnya bentrok juga Bu. Ini kan temanya dari wacana praktik ke wacana pengetahuan. Mungkin dari Pak Zulfikar bagian apanya, nanti Bu Ayu betul, apanya, bisa. nanti saya apanya, biar tidak saling mengulang gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang untuk yang untuk di flyernya nggak perlu ada judulnya sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu penuh juga. Iya. Gitu ya, berarti Pak Ferry ya. Pak Ferry ya. Ya Bu, bisa. Ya oke. Nanti Sudah saya buat deal ini Pak Ferry, Pak Zulfikar sama Bu Ayu, sampun deal. Kalau boleh juga Bu untuk tambahan Bu, untuk materinya kalau boleh kita sampaikan, mungkin supaya kita tidak bentrok dengan betul kata Pak Ferry nanti takut keulangan. Nah kita pun tidak tahu Prof Rahma nanti bawanya, anggaplah Prof Rahma itu wacananya, mungkin di kita ini bisa beda-beda gitu. Silakan. Kalau dari Pak Zulfikar apa? Kalau dari IAS tuh Bu, karena ini tentang wacana perpustakaannya, saya lebih mengkaji kepada ini ilmu teoritis dan ilmu praktis dalam sudut pandang Ibnu Sina. Jadi filsafatnya, klasifikasi ilmu, nanti baru dihubungkan kepada ilmu perpustakaannya nanti, insya Allah. Kalau di di Umpo saya belum menemukan yang pas ini tadi baru mau nyusun tuh apa gitu. Nanti yang jelas kalau saya tidak ngambil yang filsafatnya mungkin ya. Jadi kalau yang filsafat sudah diambil, mungkin saya tidak ngambil yang jadi saya ngambil yang tentang klasifikasi ilmu Bu, menurut Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu membagi teoritis dengan praktis. Nah, bagaimana konsepnya dalam kehidupan, dan kemudian apa hubungannya dengan perpustakaan. Mungkin saya melihat dari lebih kajian sudut pandang Islamnya Bu, tentang ilmu praktis dan ilmu teoritis. Mungkin yang masih belum tuh tentang sejarah tuh Bu.
secara ilmu ya. Sejarah ilmunya masih saya enggak nyentuh di situ. Ya. Oke. Atau Pak Peri dan sebagainya. Oke, makasih Bu. Ya, monggo. Saya sama Pak Ferry. Kalau Pak Ferry, monggo Pak Ferry. Silahkan Pak Ferry. Iya Bu, terima kasih. Ya, bentar. Kan temanya wacana praktik ke ilmu pengetahuan. Mungkin nanti saya akan berangkat dari bagaimana ya. Sebenarnya belum begitu banyak banyak yang mau saya bahas karena kan masih itu juga meraba-raba juga, saya masih mempelajari juga. Mungkin nanti akan berangkat dari bagaimana keadaan sebenarnya dari praktik pustakawan secara secara nyata di lapangan ya, lalu berangkat dari situ lalu dihubungkan dengan pengetahuan yang ada di bidang perpustakaan. Mungkin begitu Bu kalau dari saya, dari bagaimana perilakunya, dari bagaimana praktiknya dia melayani di pengunjung di space di perpustakaannya, lalu dihubungkan dengan ilmu pengetahuan yang ada, apakah sudah sesuai atau mengalami perubahan atau bagaimana. Itu Bu, paling irisannya seperti itu kalau dari saya. Oh ya. Gitu. Monggo mungkin Dr. Mulyadi bisa menambahkan ya, untuk buka pemikiran lah ya, jelas nih. Iya. Kita kan masing-masing. Bingung juga Pak ini, soalnya bingung masih meraba kita. Temanya sih. Oke, silakan Pak. Ya, yang penting yang pertama tadi ketiga-tiganya sudah siap, itu sudah sudah ini ya Pak istilahnya, ketika kita sudah siap berarti kan mungkin bertanggung jawab dengan tema apapun ya. Pertama artinya nanti maksudnya terkait dengan itu. Yang pertama tadi katakanlah tadi sudah perdebatan yang masalah siapa yang narasumber, ini sudah dapatkan, akhirnya sudah alhamdulillah. Kemudian dari Pak Zulfikar sudah sudah dapat lah katakanlah gitu ya. Insyaallah. Bu Ayu juga, saya pikir Bu Ayu ini udah dapat itu. Kalau ditanya dari saya juga kemungkinan saya juga berpikiran sama. Makanya tadi ketika Bu Ayu nanti Pak Mulyadi, saya sebenarnya tidak itu ya, kemarin kita sudah dari Pak Prof Nurdin sudah siap, artinya kita ini membuat barulah katakanlah gitu ya, kita berbeda dengan yang lain. Artinya kita, kalau kemarin kita narasumber gitu kan, ternyata kita masukan kita ada dari yang ikut kolaborasi satu, dan itu satu kemajuan, artinya ada satu peningkatan lah ya, artinya kita ada perubahan bahwa dari kita juga harus bisa ke depan maju. Kemudian tadi ketika Ibu Ayu bilang saya disandingkan dengan Prof Rama, ya saya pikir ya kita memang ini ya, kita juga menghargai ke pakarannya, tetapi ketika kita udah siap, saya pikir ya anggap saja kita juga seperti dia, kayak gitu. Enggak maksudnya maksudnya mental saja gitu kan. Artinya saya pikir sudah tidak ada alasan lagi orang lain, ada saatnya kita. Dan bahkan memang kemarin Prof Nurdin bilang ini kesempatan kita nanti rekognisi dari sini juga, artinya kan. Dan ini juga panggungnya kita gitu kan, kita berusaha untuk itu ya. Kalau dilihat kemampuan ya semua orang, saya pikir apalagi saya juga masih jauh gitu kan. Tapi itu tadi saya udah, ketika tiga-tiganya udah siap, nah udah oke lah, nanti bisa mungkin direnungkan malam nanti atau gimana, saya pikir dapat lah gitu ya. Nah kemudian tadi masalah tema kita ya, ilmu perpustakaan dari wacana ke praktik. Praktis ke wacana ilmu pengetahuan. Dari praktik ke ilmu pengetahuan ya. Kita kemarin dari bahasan Pak ini kemarin yang sempat Pak praktik ke ini Pak Putu kemarin ya. Nah itu juga mungkin kita kalau bisa nelusur sedikit dari materi beliau itu kemarin, kita juga mungkin bisa melihat itu perubahan dari kemungkinan orang anggap, jangan-jangan nanti kita juga bisa anggapan kalau kemarin kan, seolah kita praktik aja, kita bukan keilmuan yang ke akademisi gitu. Jadi ya saya pikir tadi dari yang tinggal ngambil dari sudut filsafat tadi ya Pak ini ya. Dari sudut pandang Ibnu Sina.
Ya, ya, artinya kan itu ada mungkin dari ke Islam ya, katakanlah kita Ya, ininya juga kan gitu. Iya. Ya, gimana kalau kita ini apa? eh, ya mungkin kalau dipahami apa? Praktik itu praktek kan ya? Iya, Ya, Prakteknya praktisnya Pak. praktisnya ya. ya. Mm-mm. Dari praktik ke wacana ke ilmu pengetahuan. Jadi dari praktik ke ilmu pengetahuan. Ya. Memang jujur Pak Mulyadi, Iya. memang untuk tema ini memang kita agak apa? Iya. Agak berat untuk memahaminya sebenarnya. Makanya kalau saya pribadi Pak ya, mengapa ngambil ilmu Sina ini? Karena lebih ke arah untuk menjawab pertanyaan di masyarakat. Apakah ilmu praktik itu dulu atau ilmu teori dulu? Apakah ilmu teori itu tidak penting? Yang penting praktiknya dan sebagainya. Nah, cuman itu nanti dihubungkan ke perpustakaan Pak. Apakah perpustakaan itu perlu teori atau cukup praktiknya doang? Nah, jadi maksudnya dari sudut pandang Ibnu Sina mungkin akan kita kawinkan dengan perpustakaan yang ada sekarang. Nah, mungkin untuk itu ya. Karena kita pun, saya pun jujur meraba juga untuk judul ini Pak. Bingung mau mengambil materinya gimana. Jadi ibarat hanya mencoba cocokologi, jadi dicocok-cocokkan aja ya, mudah-mudahan. Ya sudah, ya artinya kan dari mungkin dari dari pemikiran Pak Zulfikar sudah ya nanti ngelihatnya dari sana lah gitu ya, mungkin dari dari sudut pandang Islam, bahkan filsafatnya juga itu kan. Iya. Ya saya pikir kalau kan justru ilmu perpustakaan ini sebenarnya, kalau ilmu lain ya, ini bukan kita nganukan perpustakaan, ilmu lain kan misalnya kita seperti ilmu politik, maaf gitu ya, misalnya itu ya. Nah kalau kita kan memang jelas memang di ilmunya memang ilmu orang jelas praktek gitu ya. Tetapi sebenarnya ya lebih luas dari itu. Mungkin juga kalau kita kaitkan dengan cari keistimewaan ilmu perpustakaan juga, saya pikir bisa itu nanti istimewanya ilmu perpustakaan dengan ilmu lain kan, karena dua nanti dia bisa dua-dua, dia ada praktek ada juga ini gitu kan, ada juga yang ya justru keilmuan, bahkan mungkin bisa tarik nanti kita ilmu kita kenapa jantung ya itu tadi yang kemarin jantung ilmu pengetahuan malah perpustakaan juga, mungkin nanti dua itu ya, dua Dua sudut pandang Pak. Iya, dua sudut pandang kita. Ya nanti mungkin ya seperti saya juga mungkin bisa keterbatasan ya. Tapi intinya praktek dengan teori akademis ya, teori ya gitu kan. Ya kadang ada orang lebih baik praktek dulu gitu kan, baru teori mudah. Tapi juga sebaliknya kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau mau berangkat ya dari teori dulu sebenarnya, dari konsep dulu kan gitu ya. Ya dari konsep. Ya mungkin juga Bu Ayu masih ini juga lah. Tapi kalau mungkin gini aja cara kita mendudukkannya, paling-paling saya ngelihat satu kalimatnya dulu, misalnya judulnya apa gitu Pak Zulfikar, nanti kan nah kita kaitkannya dengan apakah masuk di wacana praktik dan ini ya kan. Jadi kayak misalnya nanti Bu Ayu temanya apa, baru kita ini kan. Yang saya tadi udah Pak, temanya tadi apa tadi, filsafat? Bukan filsafat Pak, ini lebih kepada ilmu teoritis dan ilmu praktis dalam sudut pandang Ibnu Sina Pak. Ilmu teoritis dan ilmu praktis dalam sudut pandang Ibnu Sina. Perpustakaannya? Perpustakaannya pas dalam penjelasannya Pak. Nanti kita kaitkan. Jadi intinya secara garis besar Pak, untuk makalah yang materi yang dibuat nanti insya Allah itu kita akan membahas tentang di lapangan nih, apakah ilmu teori dulu atau ilmu praktis, apakah ada hubungan antara dua ilmu ini atau tidak, atau berdiri sendiri. Hanya untuk membahas itu dulu Pak sementara. Kemudian nanti akan kita kawinkan dengan perpustakaan. Apakah perpustakaan itu perlu enggak ilmu pengetahuan atau cukup praktisnya aja. Nah, dari gambaran itu kan kita dapat bahwa misalnya ilmu praktis dengan ilmu teori itu tidak bisa dipisah.
Artinya ilmu perpustakaan juga dengan praktiknya pun tidak bisa dipisah dengan apa namanya alasan dan inilah Pak referensi dan sebagainya. Ya garis besarnya insya Allah nanti kita bahas. Karena pun saya baru buat juga nih. Artinya di judul itu ya ada perpustakaan sudah tercover gitu. Kayak tadi misalnya ilmu teori dan praktik perpustakaan dalam sudut pandang apa? Ibnu Sina. Oke. Ya, mungkin gitu aja. Oke, siap, Pak. Ya ada tambah perpustakaan aja gitu. Jadi jelas berarti kan tidak perlu butuh anak judul lagi kan kalau gitu. Oke, siap. Oke. Iya, kalau Ibu Ayu apa? Ibu Ayu gimana? Rencananya sih mau ambil wacana ini, nama itu tentang riset ilmu perpustakaan, tapi cocok apa enggak ya Pak? Riset iya, ya? Iya, analisis wacana dalam riset bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Ya, bisa jadi nanti kan untuk ke ininya ya, nanti lebih condong ke yang pengetahuannya ya mungkin ya. Gimana? Riset, penelitian kan ya? Analisis wacana kritisnya terkait dengan riset di dalam bidang ilmu perpustakaan. Ya. Ya. Terus yang di ini gimana? Ya kan judul besarnya praktek dan ininya ya, tetapi arahnya ke risetnya gitu. Iya, apa aja bidang-bidang apa aja yang apa namanya, yang saat ini untuk pengembangan ilmu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi ini mengarahnya ke mana? Sebagai analisis wacananya seperti apa? Misalkan ada pendekatan yang dilakukan untuk melihat itu sebagai hasil dari perkembangan ilmu perpustakaan. Misalkan ya. Ini ada dua sebenarnya Pak. Ada yang kalau dibuat satu judulnya gimana? Judul misalnya gimana? Judulnya analisis wacana kritis. Terus dalam riset bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Analisis wacana kritis ya. Iya. Analisis misalnya dalam bidang riset bidang ilmu perpustakaan gitu ya. Iya. Bisa nanti dibalik sebagai wacana apa namanya? Perkembangan riset ilmu perpustakaan dan ilmu informasi dalam apa namanya? Analisa wacana kritis gitu. Rencananya begitu, tapi nggak tahu gimananya. Ya, artinya kan nanti apa ya, mungkin riset-riset yang kaitan dengan perpustakaan, kemudian juga ya tetap tema utamanya karena praktik dan tadi ya, mungkin bisa juga apa itu, kalau katakanlah saya memandang sederhananya ini ada riset penelitian tentang perpustakaan, tapi juga mungkin nyata di lapangannya ada praktek sama ini, tapi di apa ya lebih ke apa ya, ke penelitian, tetapi yang mengedepankan apa, pengetahuan mungkin ininya. Atau misalnya kalau mau di ini kan apa ya, misalnya dalam riset ilmu perpustakaan, katakanlah walaupun itu praktek gitu kan, tapi sebelum praktek juga kita memang perlu apa, kalau orang mau mengadakan riset misalnya harus punya pisau analisis gitu kan, pisau analisis artinya perlu teori kayak gitu kan, perlu teori pisau analisis ini. Jadi apapun yang kita lakukan misalnya tentang apa perpustakaan, terus kemudian kita ke lapangan mempraktekkan, tapi tetap saja masih membawa apa konsep atau teori ya, sehingga penelitian bisa itu ya ini aja apa perkiraan kalau saya sebut. Kalau perkembangan pendidikan ilmu perpustakaan kan kemarin sudah nggih Pak Mulyadi nggih? Perkembangan pendidikan ilmu perpustakaan. Perkembangan pendidikan ilmu perpustakaan. Iya. Belum kayaknya. Di chapter berapa? Enggak, itu bagus ya tadi tuh. Saya pikir Ibu udah tuh kena inilah dari
untuk riset kan, malah orang sekarang kalau dia tidak orang akan hilang dari sejarah ketika dia tidak punya penelitian atau riset kayak gitu. Itu tuh utamanya ya. Iya. Nah itu aja. Jadi benerlah itu sudah tinggal kita olah ininya aja. Apa yang mau kita kaji terkait dengan praktek dan pengetahuan gitu kan. Tapi utamanya itu orang menganggap bahwa kita semua juga akan hilang dari sejarah. Kita sudah ketika kita tidak menulis lah gitu bahasanya. Itu jadi ininya, jadi tema sentral ininya. Oh ya. Jadi itu saya pikir udah itu bener lah itu ini. Tinggal nanti kaitkan. Nah tadi kan dari sudut pandang filsafat yang Pak Zulfikar ya, bagus ini juga kan. Nanti bagaimana kita pengembangan pengetahuan dari sudut sini, lu sudah berbeda dua itu. Yang ini malah justru kalau tidak menulis kita hilang dari sejarah lah gitu bahasanya. Nah, jadi penekanan lebih lagi itu kan. Praktek pengetahuan. Iya. Pak Mulyadi, kira-kira untuk judulnya gimana Pak Mulyadi? Mohon maaf Pak Mulyadi, mungkin saya judulnya agak susah juga menentukannya ya Pak ya, karena harus berkaitan ilmu sini nanti menghilangkan ilmu perpustakaan. Maksudnya dari temanya kan harus memunculkan ilmu perpustakaan ya Pak ya. Ya, tadi sudah teori dan apa tadi? Tadi itu ilmu teori dan ilmu praktik dalam sudut pandang ilmu sini. Teori dan atau mau diubah ilmu? Enggak, tadi teori dan praktis perpustakaan dalam sudut pandang. Dalam sudut pandang ilmu sina. Iya. Kalau misalnya saya ubah jadi ilmu perpustakaan, titik dua, ilmu dalam klasifikasi ilmu dalam sudut pandang ilmu sina gimana Pak? Klasifikasi ya? Klasifikasi. Cuman tetap membahas dua itu Pak. Kalau mau misalnya ilmu sina membagi dua Pak. Ada dua. Ya? Jadi dia mengklasifikasi ilmu itu ada dua. Ada hikmah yang menggunakan rasionalitas, kemudian amaliyah yang itu prakteknya. Nah, jadi dia membahas ada dua ilmu. Saya pikir klasifikasinya ada nanti malah masuk ke klasifikasi nanti. Oh iya. Karena kita punya kenal klasifikasi kita kan nanti takutnya arahnya ke sana. Saya pikir itu udah pokoknya nanti dalam teori pengembangan ilmu pengetahuan perpustakaan Ibu Sina membagi lah dua, gitu kan. Ada membagi dua. Saya pikir itu aja. Jadi tadi judulnya apa? Pertama tadi sudah tinggal tambah perpustakaan aja. Jadi ya jadi kalau misalnya ilmu teori dan ilmu praktik perpustakaan dalam sudut pandang ilmu sina, gitu ya Pak. Teori dan ilmu perpustakaan. Teori dan praktik ilmu perpustakaan dalam sudut pandang ilmu sina begitu juga. Ya, saya pikir sudah. Atau gimana? Atau ini yang udah dibuat tuh ilmu perpustakaan titik dua, ilmu praktik, ilmu teori dan ilmu praktik dalam sudut pandang Ibnu Sina. Kalau nggak ke titik dua itu kan di perpustakaannya masuk ke dalam gimana? Oh boleh juga Pak, tinggal kita hubungkan aja nanti. Jadi apa tadi? Teori dan praktik ilmu perpustakaan dalam sudut pandang Ibnu Sina. Gitu aja saya pikir udah itu. Teori dan praktik nanti, berarti kan justru malah mengklasifikasikan sudah dua itu. Nanti yang teori menurut Ibu Sina apa tadi? Amalia apa tadi? Amalia yang Ibnu Sina tentang apa rasionalitasnya Pak? Ya, sudah bahkan sudah mengklasifikasi dua itu. Sudah bagus itu. Oke, siap. Ini. Oke, siap. Buka aja. Jadi enggak usah pakai titik dua. Oke, siap. Ya. Kalau yang itu tadi sama Pak Zulfikar? Pak Ferry apa dia? Belum ya? Iya Pak, halo Pak Mulyadi. Nah kira-kira apa Pak? Kira-kira kalau dari maksudnya sudah ada yang terbayang itu aja kan nggak apa-apa kan kita kan bebas kita dalam hal ini. Ya ini paling kalau berangkat dari saya paling dari standar nasional perpustakaan aja Pak. Nanti dihubungkan dengan teori-teori yang ada seperti apa contohnya. Misalkan ini yang gampangnya sih Pak yang menurut saya. Misalkan standar koleksi perpustakaan dengan teori koleksi perpustakaan, nanti sarana dan prasarana perpustakaan dengan kayak pemetaan aja sih sebenarnya. Karena kan dari wacana praktik ke wacana ilmu pengetahuan apakah kan udah ada tuh teori-teorinya tuh. Nah yang standar yang kita gunakan di Indonesia kan ada 6 ya kalau di undang-undang: koleksi perpus, sarpas, pelayanan perpus, tenaga perpus, penyelenggaraan dan pengelolaan. Paling ntar gitu Pak rencana saya yang ada di pemikiran saya, jadi nggak usah yang ngambil ini aja Pak gitu. Ngambil baru
Apa? Kalau kita berbicara tentang perpustakaan, dulu kan orang misalnya perpustakaan menganggap sebagai gedung saja, sebagai tempat ini ya. Iya. Tapi di Undang-Undang 43 2007 itu pengertian ilmu perpustakaan kan sampai terakhir informasi dan rekreasi. Nah itu Iya. artinya kan ada wacana pengetahuan apa ya baru, maksudnya Iya. kemudian bahwa ini loh sekarang ilmu perpustakaan itu, bahkan kalimat rekreasi itu sudah, Iya. artinya di perpustakaan itu bisa di perpustakaan dulu tidak boleh pakai makan apa ya, sekarang dibuat kafe. Di Jogja itu dibuat kafe di dalam, artinya untuk rekreasi kan. Tapi jadi Iya, lengkap. benar, Pak. Perpustakaan adalah institusi menyimpan karya tulis, karya dan atau karya cetak, karya rekam yang dilakukan secara sistem baku, secara profesional gitu ya, guna untuk penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Rekreasi. informasi dan rekreasi. Nah, kalimat rekreasi itu yang kita informasi dan rekreasi itu. Nah, jadi Yang ditekankan. artinya apa ya? Pengembangan baru makna perpustakaan itu bisa juga sebenarnya. Artinya kita ngambil dari tadi koleksi ya. Kalau koleksi kita nanti layanan sama pengelolaan, jadi coba kita larinya ke itu. Jadi awal berangkatnya dari pengertian perpustakaan itu ada informasi dan rekreasi. Artinya ada wacana pengetahuan ke depan, informasi dan rekreasi itu dijadikan di perpustakaan sebagai tempat ini sebenarnya perpustakaan nanti tidak lagi dipandang sebagai tempat buku, tempat apa gitu ya. Informasinya kan informasi luas, rekreasinya tempat perpustakaan jadi tempat hiburan orang untuk artinya semua tercover semua, artinya kan pengetahuan, artinya orang ke sana sebenarnya mau pengen senang kan, pengen dapatkan semua bidang di rekreasi dan informasi itu. Saya pikir jadi olah dari dulu praktek, larinya akhirnya kita ke pengetahuan juga akhirnya sebenarnya itu. Nah itu gimana kalau mau dibuat ini Pak? Artinya makna baru ilmu perpustakaan dari praktek ke pengetahuan lah gitu kan? Pengetahuan. Nah gitu, kalau itu sulit nggak Pak? Tidak Pak, tidak sulit itu kok. Banyak yang beredar itunya. Artinya apa tadi judulnya, makna baru perpustakaan dari praktek ke pengetahuan. Nah, nariknya dari undang-undang perpustakaan, pengertian perpustakaan yang lengkap. Nanti kalau orang bilang perpustakaan adalah gedung, ya institusi gedung. Perpustakaan buku Pak, tempat karya cetak, karya rekam sudah masuk situ kan. Perpustakaan untuk penelitian, ini untuk di pengabdian Tridharma ya. Kemudian informasi dan rekreasi. Nah dari situ dikembangkan nanti meluas lagi bahwa perpustakaan di masa depan gitu ya, menjawab tantangan perpustakaan di masa depan. Artinya nanti bahkan sampai yang informasi tadi ini, nanti buku ini sekarang sudah digital semua. Kenapa nanti perpustakaan hilang misalnya? Justru itu bagian kecil dari kita gitu, dari bahan pustaka kita kan. Digital itu bagian kecil dari perpustakaan kita. Nah itu tapi ya tinggal dari Bapak gimana itunya. Kalau saya misalnya ini ya, tinggal buat aja tuh makna apa tadi ya? Makna perpustakaan. Makna perpustakaan dari definisi undang-undang ditekankan dari informasi dan rekreasinya Pak. Makna baru perpustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Iya gitu aja. Nanti berangkat awalnya dari perubahan pengertian perpustakaan yang ada di Undang-Undang 43 tahun 2007. Nah itu lengkap itu kan. Ada yang perpustakaan adalah institusi yang menyimpan karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam yang dilakukan secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk penelitian, pengabdian dan informasi bagi pengguna. Dari situ berangkat ya. Nanti yang terakhir informasi dan rekreasi itu, nah itu yang kita kejar-kejar terus, bahwa kedepannya perpustakaan harus seperti ini, informasi, pengetahuan. Kemudian tadinya yang tempat sebagai itu jadikan tempat orang di luar negeri misalnya, perpustakaan kan jadi ini ya tempat yang menyenangkan kayak gitu kan. Jadi dua ini.
informasinya. Tapi ya saya hanya memandang ini aja, Pak. Maksud saya karena ini wacana ada praktek ke pengetahuan ya. Nah, ini bahwa perpustakaan ke depan itu seperti itu gitu. Atau bagaimana? Silakan Pak Peri. Tapi kalau Iya, Pak. kalau judul tadi ya itu aja. Kalau judul tadi makna baru ilmu perpustakaan. Apa tadi Bu? Makna baru perpustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Makna baru perpustakaan. Ya. Makna baru apa makna apa ya? Jangan kalau baru nanti Makna baru perpustakaan atau no? nggak makna baru ya. Nanti kita dikira iya nggak apa-apa. Memang itu yang terbaru ilmu pengertiannya kan? Iya. Atau makna apa tuh? Bukan makna ya apa? Ya kita memaknai saja kan salah itu maknanya. Bahwa ini perpustakaan ke depan gitu kan. Tapi kita berangkatnya dari pengertian yang itu yang sudah lengkap itu. Sudah orang bilang, oh ini perpustakaan nanti tempat akhirnya tempat ini ya Pak, ya rekreasi itu kan kita maknai sebagai yang membuat menyenangkan lah gitu kan. Tapi ada juga sebelumnya ada informasi itu, informasi pengetahuannya lah katakan. Informasi kan kumpulan data berubah jadi informasi, informasi jadi pengetahuan, pengetahuan jadi wisdom gitu kan, kayak gitu tuh, yang informasinya itu. Jadi kebijakan pada akhirnya. Ya, ya tapi ini saya hanya inspirasi saja. Nanti bolehlah di Pak yang aja kayak tadi mungkin bisa apa KKN itu tadi ya. Gimana Pak Peri? Iya Pak, saya setuju. Coba nanti saya ulas lagi Pak. Saya bikin draft worknya, saya bikin makalah pembahasan dikit PPT-nya nanti kalau itu saya share ke Pak Mul ya. Kira-kira berapa menit ya Pak untuk pendamping? Oh iya, kemarin kan kita ini ya. 10 menit aja. Pak Ferry belum bikin ini ya, belum bikin rundown acara Pak Ferry ya. Belum Bu. Nah ya itu, kita 10 menit aja itu udah cukup. Ya, jadi 3 itu Bu ini ya, Pak Ibu Anu tadi, Bu Ayu tadi berangkatnya dari kita kalau tidak menulis tidak akan dikenang orang, hilang dari sejarah. Pak itu tadi dari filosofinya 2 sudah bagus itu ya, 2 ini kan, dan memang sesuai dengan judul itu kayaknya. Ibnu Sina ada praktek dan ini berangkat dari anu aja undang-undang yang itu pengertiannya yang Pak Ferry. Saya pikir itu udah mungkin nanti bisa di anu lagi direnungkan lagi mungkin itu ya. Kalaupun ada yang baru kan kita masih ada waktu kan. Iya. Iya. Nanti boleh juga kali materi di-share ya Pak. Dan iya. ada gambaran. Mungkin nanti Prof Nurdin itu yang perlu nanti kalau sudah jadi PPT ke grup aja. dia yang ini ya. Pasti nanti ada masukannya. Iya. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih itu Ibu Pak Zulfikar. Iya, siap. Makasih. Ya. Terus yang berikutnya karena sudah fix berarti untuk publikasi bisa di eksekusi Pak Zulfikar terkait dengan nanti yang Bapak Ibu Dekan yang mungkin ngasih opening ya. Selain Prof Nurdin kan ada masing-masing pimpinan fakultas untuk memberikan ulasan sedikit terkait dengan agenda kegiatan chapter ini. Nanti juga bisa fotonya ditambahkan. Atau gini ya Bu, mohon maaf kan tadi pemateri kan kita udah dapat tadi. Nanti tolong kirim WA nama dan titel sebagainya. Kemudian foto kalau bisa. Kemudian untuk dari setiap kampus itu yang opening speak-nya nanti siapa-siapa nanti baru kita langsung saya eksekusi. Masalahnya saya ini bingung, namanya enggak ada, orangnya yang mana, fotonya yang mana, bingung mau buatnya nih Pak. Kalau ada barangnya langsung saya eksekusi, ini lagi dalam pengerjaannya Bu, hanya menunggu aja. Insya Allah. Oke, makasih. Iya. Insya Allah hari ini kita segera mengumpulkan ya Pak Ferry, saya dan Pak Zulfikar juga, terus nanti sama masing-masing pimpinan fakultas kita masing-masing untuk opening speech gitu. Gimana?
Bu, mohon maaf Bu, Iya. kalau bisa untuk pimpinan ya, untuk open speak Ya. ini, masalahnya pimpinan kami ini mau cuti, maksudnya apa namanya, karena apa namanya mau melahirkan. Oh. Dengan apakah kalau misalnya rektor misalnya Bu, boleh nggak kira-kira? Gimana Pak Mulyadi? Kalau misalnya rektor dan sebagainya gitu, atau Monggo. gimana? Ya. Gimana Pak Mulyadi? Monggo. Biasanya kalau tidak dekan WD 1, 2 atau 3 gitu ya, yang mana yang bisa. Tapi kalau misalnya rektor bersedia, kemungkinan cuman nanti anu juga itu, yang lainnya gimana? Ya, tergantung yang lainnya lagi. Makanya takut nanti apa namanya, yang lainnya Iya. apa, dekan kami ada pakai rektor kan rasa ndak ini, maksudnya untuk ndak belan gitu Pak. Ya. Kira-kira Kalau bagaimana? kami dekan Kalau- aja sih. Kalau saya di pikir kami. kalau memang itu kan dari ini ya, kalau dekan WD apa ya, 1, 2, 3 yang mewakilinya mungkin ya Bu. Kalau memang dekannya tidak berkenan gitu kan. Tidak berkenan, maksudnya tidak bisa, Bisa ada hadir. Tidak bisa sempat hadir. ya, Dia tidak sempat ada hadir. ya. Karena kalau rektor karena nanti yang lain ini juga ya kemungkinan Atau ya. Karena kan gini Pak, masalahnya kita kan tidak tahu ya betul wakil dekan dengan dekan ini untuk tanggal itu, kemungkinan kita belum tahu jadwal mereka. Takutnya kalau memang apa mereka tidak sempat antara dekan dengan wakil dekan, apakah ada alternatif? Bisa wakil rektor atau rektor gitu. Nggak mungkin lah kaprodi kami atau wakil. Itu maksudnya alternatifnya Pak. Untuk membahas apa? Untuk open speak-nya. Oke. Mudah-mudahan ada masukan biar kami pun apanya. Karena di sini kami agak kebingungan Pak untuk tanggal sekian yang satu dekannya apa mungkin. Permasalahannya Pak. Segera dikonfirmasi aja Pak Zulfikar nanti untuk dekan atau wakil dekannya supaya tapi dapat gambaran. sebenarnya kalau alasannya kan dari Pak Ferry tadi kan dekannya memang mau ini apa melahirkan ya. Iya, mau melahirkan. Nah, kemudian yang untuk wakil dekan tuh tanggal 5 tanggal itu memang ada kesibukan nampaknya Pak. Nampak apa kesibukan jadi dia tidak bisa apa namanya memastikan untuk apa namanya hadir atau apa namanya untuk mengisi. Nah, jadi kalau kami dengan Pak Azwar ini mau mencari alternatif. Kalaulah memang beliau tidak bisa enggak dengan yang wakil dekan, wakil rektor atau rektornya, gitu Pak. Iya, kalau Prof Nurdin kemarin menyampaikan sempat dekan ini ya atau ke bawah, tapi kalau misalnya lebih tinggi dia bilang lebih bagus. Dia bilang gitu kan kemarin kan, sempat ini kan, artinya kan boleh itu kan. Nah, cuman tadi apalagi misalnya kondisinya tadi dekan mungkin nanti bisa untuk jadi ini ya Pak pengecualian atau gimana. Tapi kalau Prof Nurdin ini bilang kemarin lebih di atasnya lebih bagus katanya gitu kan. Tapi minimal kan WD ya kalau misalnya dekan tidak berhalang. Iya, berarti tinggal dari Pak Zulfikar mana yang siap di itu aja mungkin itu di hari itu ya. Mungkin begitu ya Bu Ayu. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Makasih Pak. Oke. Terus sudah ya? Yang berikutnya adalah terkait dengan apa namanya rundown acara Pak Ferry, mungkin bisa disampaikan Pak Ferry siapa moderator, terus untuk apa namanya operator kegiatan di hari H, mulai dari moderator sampai operator, dan perlu sambutan atau tidak untuk ketua panitia, karena ketua panitia kan saya pikir tidak perlu ya, karena ngisi materi, terus nanti ada opening speech dari Prof Nurdin juga gitu lah, itu yang perlu di apa namanya perlu di garis bawahi juga. Pripun Pak Mulyadi biasanya gimana Pak Mulyadi? Harus ada dari panitia mboten? Kemarin itu sempat pernah dilakukan waktu saya ketua, saya sempat ya. Tapi begitu yang chapter berikutnya kemarin sepertinya langsung ya ketua Asdip, kemudian ada juga dari speed ininya kan, ada ininya. Jadi fleksibel aja sebenarnya kalau Ibu Ayu siap ya. Yunda tuh masa tampil 2 kali. Oh, 2 kali ya.
Ya, artinya kan Langsung aja ya, Pak. karena pengalaman dari belakang ada dua-duanya, boleh Iya. bisa, boleh tidak kan? Kalau misalnya ini kemungkinan karena kondisinya Ibu Ayu materi kan gitu ya. Saya pikir walaupun tidak juga Ibu Ayu tetap tampil di situ, ya. Oke. Berarti langsung untuk Prof. Nurdin ya untuk open speech-nya yang pertama, terus baru sesuai dengan kemarin dekan atau yang mewakili dari masing-masing institusi. Nah saat ini kan moderator juga masuk nih di flyernya, Pak Zulfikar. Nah mohon masukannya Pak Mulyadi, moderator. Pak Mulyadi moderator. Moderator. Pak Zulfikar Pak kemarin. Azwar. Pak Zulfikar kan pemateri Pak. Oh enggak, moderatornya Pak Azwar. Siapa? Pak Azwar. Yang sudah Siapa, ditulis? Oh kemarin belum. Karena kita serahkan kepada si acara untuk nyusun itu kan mulai dari random dan sebagainya. Tapi enggak tahu. Pak Ferry Jadi sudah MC sama itu ya? MC sama moderator dua belum ya? Iya, MC sama moderator yang belum. Pak Yolan ini dari mana? Dari Umpo, Pak. Nah, itu satu tuh. Pak Yolan itu bersedia ke mana nih? MC apa itu? Nanti tinggal satu lagi ya, Pak Yolan. Iya. Pak Yolan masuk satu di mana? Moderator apa di itu? Di MC. MC kita nawarkan. MC ini kalau bisa ibu-ibu lah. Nah, MC itu perempuan aja, Pak. Pak Yolan mungkin moderator Berarti- aja ya, moderator. berarti- Pak Yolan operator aja kali ya. untuk- Iya, mungkin saya operator Nah, aja, gitu. Pak Mulyadi. Nanti untuk share lagu. Moderator saja. Aja. Moderator saja. Yang Iya. Moderator karena MC-nya itu yang dari dia ibu-ibu. kurangnya moderator kan. Siapa Pak Yolan ya? Saya pikir mampu Pak Yolan itu. Saya ini Oke, yakin. setuju. Saya yakin. Dredeg, Pak. Udah ini jadikan yang itu. speech aja juga ngeretek loh, Pak. Pak Yolan ya, siap ya. Satu lagi. Iya, siap. Iya, sudah Pak Yolan. Iya. Operator Pak saya, Pak. Betul ya? Moderator. Operator nanti suruh Pak yang Ferry lain Saya aja. kemarin aktif dah, Pak sudah Yolan ya. desain atau Moderator. belum Pak Ferry? Ya. Pak Ferry mungkin yang sudah Ada tambahan dari Pak Ferry? draft Untuk ya, si Pak. belum, acara Bu. kan? Nah, Kalau desain acara rencananya sih sebenarnya ya pembukaan MC, kemudian ya paling 5 menit, terus opening Indonesia Raya, kemudian dilanjut masing-masing himne 3, kemudian opening speak dari masing-masing dekan atau warek dekan, kemudian lanjut narasumber. Nanti malam deh Bu saya buat, tapi rencananya kayak gitu, habis narasumber selesai. ditentukan Baru- Pak Ferry. Ditentukan apa nih, MC-nya, Bu? MC, moderator. Tapi kan dari saya kan ini kita narasumber pendamping, paling MC dari tadi siapa Bu? Yang ibu-ibu? Tidak tahu ini masih nyari ini. Masih nyari saya juga. Kalau Kalau yang Pak benar- Azwar, Pak Azwar Bu siapa? ini, Pak Azwar dari mana? Bu siapa? Bu siapa? Pak Azwar dari mana Bu? Dari IAS. Dari Sambas, Pak. Iya, dari Sambas. Mungkin Pak Azwar masuk Iya. di mana itu? Pak Apa, Pak? Azwar, Pak Azwar bisa Ya. masuk di mana itu? Mau ini apa? Ada Yang kosong itu di mana tadi, Pak ya? moderator dan MC tadi dua kan ya? Kalau pun tidak ada Moderator dan perempuan MC, ya cowok juga nggak, anu juga nggak apa-apa ya istilahnya kan? Ya, tinggal Pak Azwar dengan Pak Yolan itu berdua berbagi moderator dan doa apa, ada doa satu lagi. oh iya. Doa, ya. Pak Ferry yang ibu siapa Bu? MC saja Ursula. saya, Pak. Kalau memang Bu Ursa, tidak Bu. itu ya, Bu Gimana? saya ngambil bagian MC saja. Pak Azwar ya? MC-nya. Pak siapa? Pak Azwar ini ya? Iya, iya. Ya, Saya oke. Azwar Pak Azwar berarti MC, berarti MC. moderator. Pak Yolan moderator. Iya. Bungkus dah. Tapi katanya operator, Pak. Operator nanti suruh yang lain aja deh.
Iya, memang operator itu memang perlu kita ya. Iya. Ya, harus jadi Soalnya biasanya saya nanti operator, Pak. yang Indonesia Iya. Raya. Cuman terus berarti ini, kita itu kekurangan satu lagi ya ini ya, harus. moderatornya Itu ya. ibu-ibunya yang Bu Ursula, Bu Ursa Ya. itu Pak. Boleh tuh Iya, Pak iya. Ferry tuh, Silakan. Pak Ferry, Pak Ferry. Iya, dioper Bisa, mungkin Bu. Pak. Kamu Peri kan udah materi tadi. Iya. Pak Ferry materi Bu Ursa ya Pak ya namanya ya Pak Ferry ya. Iya Bu Ursatnya, coba nanti Bu saya tanyain dulu, saya WA, soalnya saya di Jakarta ini, dia di kampus. Coba ntar kalau ketemu coba saya tanyain, cuman takutnya nggak bisa gitu. Ya pokoknya harus bisa gitu. Terus bisa. Biar fix gitu. Beliaunya cocoknya di apa? Di moderator apa di MC? Bu Ursa. Biasanya Pak sih Ferry, MC, nah. biasanya Bu. MC. Nah, berarti tuker Iya. tempat sama Pak Kalau Aswar. acara-acara. Pak Azwar Nggak moderator. usah Bu. Ya, Pak Azwar moderator, Pak Ferry. urusannya MC, saya bagian operator, gitu Pak. Pas gitu kayaknya. Ya cukup tuh, dua dah Pak. IAS 2 orang, pemateri dan MC. Sebenarnya saya maunya moderator Pak Yolan itu, suaranya mantap. Iya kan. Moderator. Harus ada operatornya loh Pak juga Oh, Pak. nggih, siap. Monggo, nanti operatornya siapa? Kalau Pak Irwan moderator, operatornya siapa? Terus untuk Zoom meetingnya kita gimana? Apa ada dari masing-masing apa namanya? Institusi ada yang kita sewa 1 hari untuk itu dengan kapasitas biasanya 100 saja cukup ya Pak ya? Cukup 100 ya? 100 kurang. Partisipan. Kurang kayaknya. Kurang. 300 berarti ya mungkin Pak. Iya. Kita ambil 300 ya. Nggih, Nah itu kalau bisa kita yang 300. kita sewa di saat itu atau mungkin ada yang Kalau prodi biasanya ada yang itu ya. Di prodi masing-masing biasanya ada dikasih akses itu ya? Enggak. tapi partisipannya mungkin nggak sampai 300 Pak. Kayak ini misalkan mungkin ya sekitar Oh, iya. 100 aja. Iya yang biasa ya. Iya. Iya. 100, kalau 100 kayaknya takutnya nanti ada kan bukan ya Iya banyak. kurang. Kalau dia nggak bisa kan ini apa? Dia nggak bisa masuk kan? Sudah cukup 100 kan gitu. Ya udah nanti kita ini aja Pak ya, apa namanya? Iya. Cari yang bisa untuk sampai 300 kita cari. Berarti dicoba dilihat di 3 prodi itu kan biasanya dikasih memang ada ini ya dari untuk fakultas itu kan. Mungkin kalau kan ini kegiatan kita kan fakultas juga mungkin bisa ada ini kan apa dikasih boleh biasanya gitu ya. Nah, tapi ya dicek dulu apa 100 apa kalau bisa lebih gitu. Ya. Ya. Kalau yang sertifikat gimana Bu? Sertifikat Pak Zulfikar sama flyernya. Iya ya Pak Zulfikar ya, betul. Oke, untuk sertifikat lagi di dalam pembuatan Pak. Absen dan sebagainya insya Allah akan dibuat sekarang Ya, hari ini. artinya kan yang begitu absen langsung dapat itu ya? Ya, Siap, sudah, siap. alhamdulillah berarti udah oke. Oke. Mohon maaf Pak, kemarin sertifikat Bapak apa sekretaris ya? Saya lupa. Gimana Bu? Saya lupa. Siapa yuk? Di catatan kemarin. Pak Zulfikar juga ya? Flyer. Karena dokumentasi kan flyer, cuman dibuat flyer, kemudian background. Nah, Cuman untuk sertifikat nih masih belum ada informasinya tuh. Bu. Apakah saya atau yang lain gitu? gimana Pak Yolan? Sekretaris mau membuatkan Baiknya sekretaris. Kalian ya? gimana Pak Yolan? Sertifikat sama Oh iya, Bu. absensi ya? Ya, nanti Absensi saya langsung. buatkan. Ini berarti kita butuh untuk link pendaftaran atau tidak Bu? Atau hanya link absensi saja? Link absensi saja. Kan Absen saja, dibuka untuk umum. Oh gitu. Ini dibuka untuk umum. Oke, Link siap. absensi langsung nanti dapat apa namanya
sertifikat kayak biasanya itu. Ya. Ya. Artinya kami fokus ke ini ya Pak ya, flyer dan sebagainya. Nanti bagian sertifikat itu nanti Pak Yolan dengan absensinya. Ya, Pak. Ya. Siap. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Fix ya, berarti Pak Ferry moderator MC-nya Bu Ursa, Bu siapa? Bu Ursa. Bu Ursa. Terus moderatornya Pak Aswar. Pak Yolan nanti operator sama pembuatan sertifikat ya. Ya, Bu. Siap. Saya Pak ya. Moderatornya jadi saya ya. Iya, Pak Aswar, betul. Oh begitu ya. Nah, Iya. nanti Pak yang jadi operator sinten lah ya. Yang jadi operator siapa Ya, kalau misalnya Pak yang ya jadi tadi kan saya moderator? mintanya MC aja tadi kan. MC-nya ibu-ibu aja, lebih luas. Aduh. Gimana ya? Apa saya jadi MC? Saya mengundurkan diri jadi materi. Aduh, jadi moderator ya saya ya. Ya, Ya, siap. ya mau ndak mau lah Pak, kita cari nggak ada alternatif lain. Tadi kan kita sudah milih, saya sendiri sudah milih MC ya, ternyata dibatalkan ya, tidak disetujuin. Tapi Pak Ferry harus fix ya, Bu Ursa bisa menjadi MC ya, Pak Ferry. Ya. Kalau tidak, Pak Yolan maju. Nanti. Iya. Saya juga berat hati itu sebetulnya. Tapi ya, Sweet aja Pak, sweet aja Iya, Pak Aswar selip sama aja. Pak Yolan sweet aja. ya oke lah. Atau nanti Saya bursanya upayakan lah dikomunikasi, bursa dengan Pak Azwar dikomunikasi kalau memang bursanya bisa moderator. Iya. Nah, Kalau di sini udah sudah memutuskan seperti itu ya, saya upayakan aja dulu untuk berusaha maksimal begitu Pak ya. Ya. Nah, saya berusaha maksimal di dalam moderator nantinya. Ya gitu aja lah. Ya. Nggak usah panjang-panjang lagi lah. Mau gimana lagi begitu ya. Tuh. Nggih. Siap, makasih. Nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, udah ada kesepakatan bersama untuk implementasi dari kegiatan ini tanggal 5. Bismillah, semoga di paling enggak untuk pekan ini, paling hari ini kan sudah jadi ya, sudah fix ininya, Ya. flyernya dan sebagainya. Nanti kita upayakan juga, ini saya baru tanya ke fakultas kira-kira berapa partisipan, kalau misalkan partisipannya ternyata sudah lebih dari 100 bisa 300, nanti pakai yang Zoom punyanya fakultas ini juga tidak apa-apa. Oke. Kita punya ada link enggak, Mbak? Pakai link YouTube atau enggak? Atau cukup yang itu Biasanya aja? iya ya Pak Mulyadi ya. Gimana? Gimana Pak Mulyadi? Ya, kalau ada silakan saja di itu kan. Tapi saya tetap karena dari 1 sampai 6 sudah ada gitu kan. Artinya kalaupun ada boleh di ini kan, kalau dari sana dari mana? Dari Umpo. ya ada ya silakan saja. Tetap, tapi saya tetap juga sebagai data ya. Artinya siapapun boleh nih kan untuk memajukan Asdip kita kan. Siapa Iya. punya channel silakan. Bahkan nanti kita tarik ke channel Asdip kita kan. Tinggal minta alamatnya, tarik ke sana. Kita belum saja nanti yang 1 sampai 6 itu kan nanti tinggal ditarik ke Asdip web Asdip yang- kita. Iya, yang channel-channel sebelumnya itu ikut di masing-masing penyelenggara ya. Pak Boleh, Mulyadi? iya, boleh. Penyelenggara boleh buat. Saya juga tetap mendokumentasikan. Terus yang pribadi juga silahkan. Jadi bersama-sama gitu kan. Kita ini aja ya. Kalau ada mana ambil yang baik. Kemungkinan waktu Pak Zulfikar ada paparan kan, kita ambil pas paparannya saja sama dipasang juga di channel kita. Jadi tetap mengembangkan Asdip lah semuanya ya. Kalau misalnya di fakultasnya ada mau di streaming, masukkan saja nggak apa-apa. Paling-paling saya hanya kasih akses itu aja, akses yang kos itu kan untuk data juga. Ya. Tambahan Bu Ayu untuk Monggo, link silakan. Zoom-nya nanti boleh juga Bu. Kalau misalnya semuanya udah genah, fotonya, nama-namanya, open speaking dan sebagainya, nanti mungkin bisa kita publikasikan nanti
untuk kegiatannya. Baik, mudah-mudahan ini dia bisa jadi. Nah, cuman tadi Pak, kami juga memutuskan untuk yang berbicara nanti wakil wakil rektor dan sebagainya. Tapi kalau makin tinggi boleh aja Pak ya. Boleh, Wakil rektor ya. tetap sah. Oke, siap. Syukur-syukur rektor. Iya Pak, siap. Ya, berarti kan keren kita. Oke, siap Pak. Ya, Oke, siap. oke, siap. Ya, alhamdulillah ini yang link Zoom-nya sampai 300 Pak ini. 300 ya? Iya, Alhamdulillah. yang ini baru saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti ini langsung dikasih username password gitu aja untuk di tanggal 5 gitu ya. Iya, iya. Nanti dia dimintakan. Siap. Ya, insya Allah siap dibuatkan. Insya Allah itu Bapak Ibu semuanya ya, kesepakatan kita hari ini mohon yang dari masing-masing institusi ya, untuk segera memberikan, di-share aja di grup nama dan foto ya, nama dan foto untuk flyer kita. Nonton. Gitu ya Pak Zulfikar ya. Oke. Insya Allah itu Pak Mulyadi. Iya. Monggo Pak Yolan. Ada yang lain sebelum ini Ki? Silakan Pak Yolan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk masukannya, dan insya Allah sudah semakin terang ya, sudah semakin terang untuk langkah ke depan seperti apa, kebutuhan teknis maupun non teknisnya. Materi juga sudah siap. Mungkin saya ulangi lagi apa yang sudah kita hasilkan di siang hari ini ya. Untuk yang pertama terkait kelengkapan lagu kebangsaan, mars maupun himne, nanti insya Allah akan dihandle oleh operatornya. Kemudian mungkin yang kurang tadi, yang butuh atau follow up lagi terkait sambutan ya, apakah nanti dari dekan atau bisa dilakukan lebih tinggi lagi dan seterusnya. Kemudian untuk materi juga sudah insya Allah sudah ready ketiga-tiganya. Kemudian untuk moderator insya Allah Pak Aswar, terus kemudian untuk MC-nya Bu Ursa dalam konfirmasi nggih niki. Kemudian untuk operatornya saya sendiri, terus untuk kebutuhan absensi sekaligus sertifikat juga nanti akan dihandle oleh sekretaris. Sedangkan untuk link Zoom akan segera dikirimkan melalui grup. Mungkin nanti beberapa item yang belum sempat terbahas atau tercecer akan bisa dibagi di grup ya, terutama untuk info-info yang berkaitan tentang pelaksanaan di tanggal 5 nanti, seperti itu Pak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Untuk yang apa? Yang operator mungkin ya. Nanti kan mungkin sebelum itu ya perlu di apa ya, gladi resik lah, kita coba dulu mungkin ya. Nanti musiknya Hamin satu nih Pak ya. Hamin satu, Hamin dua. Hamin dua. Kalau gitu. sudah fit, saya pikir tinggal itu saja. Kalau misalnya suaranya udah masuk ke kita, udah yang selainnya mungkin kan udah bisa aja. Ya. Ya. Mungkin nanti yang perlu tambahan yang ditampilkan atau yang diputar nanti untuk marsnya itu mars apa saja ya, gitu kan. Mungkin nanti setiap kampus ada mars sendiri apa semuanya, atau mungkin yang berlaku sebagai ini tuan rumahnya 3 Pak ya. Jadi 3-3-nya ya. Ya, seperti itu. Itu. Kalau di sini kan ada mars juga, ada himne juga. Itu. Satu aja mungkin mars atau satu aja, apa? ya. Mars saja. Ya, apa? Gitu. Kalau di UM biasanya kita mars Muhammadiyah gitu itu. Gitu ya, iya. Ya. Apa? Satu ya. Oke, mungkin nanti diinfokan bagi dari Bapak Ibu semuanya untuk share linknya ya. Link kan link di YouTube sebenarnya ada, nanti tinggal saya download, jadi tinggal enak nanti seperti itu. Takutnya tadi ada masalah teknis. Ya, alhamdulillah ini linknya sudah dibuatkan Pak ya, nanti tinggal dimasukkan ke apa namanya? Flyer ya. Ya, di flyer. Nanti saya kirimkan Pak Zulfikar kalau sudah fix passcode dan passwordnya. Ya. Jadi target untuk publikasi publikasi flyernya minggu ini Bu ya. Hari apa?
besok atau Rabu kita bisa Maksimal publikasi. Rabu. Rabu ya? Tanggal 23 ya. ya, karena waktunya juga cukup mepet juga itu. Iya. 1 minggu nanti. 23 ya, 1, 2, 3. Iya, 10 hari. Berarti nanti kita gladi di hari Jumatnya, tanggal Iya. 2 ya. Tanggal 2. Ya, Itu hari Jumat. Senin ya Pak ya, hari Senin. Tanggal 5 itu hari Senin, Bu. Betul. Hari Jumat tanggal 2 gladi loh. Nanti kita koordinasi aja di grup, Lewat grup, misalkan ada hal-hal yang perlu kita memang butuh untuk meeting lagi sebelum gladi, enggak apa-apa. Kita ketemu di tanggal 28 gitu lagi untuk melihat persiapan. Nanti mahasiswanya diwajibkan ikut semua gitu. Jadi kan banyak Ya, flyernya nanti beredar di kampus ini ya, digaungkan lah. Iya. Mumpung masih banyak waktu gitu. Iya. Ya, insya Allah itu sudah Pak ya, lanjut. Baik, jika sudah tidak ada yang ditambahkan lagi atau kita bahas lebih lanjut lagi, mungkin koordinasi kita di siang hari ini bisa kita cukupkan dengan baca alhamdulillah. Mari kita akhiri koordinasi siang hari ini agar sukses dan lancar sampai hari H nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Saya mohon diri dan kita jumpa lagi di koordinasi berikutnya atau di gladirsik tepatnya, seperti itu. Saya akhiri Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulyadi, Pak Zulfikar, Pak Aswar, Pak Ilan, Pak Ferry. Izin deh, Bu. Oke. Ya. Waalaikumsalam.